Azim Indonesia, jayalah Indonesia. Azim Indonesia, jayalah Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dimanapun berada, alhamdulillah dengan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini kita berjumpa kembali dalam acara ngobrol bareng dalam podcast Tasyakur 100 tahun online. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu buku karangan Hazrat Masih Maud alaihi salam, yakni buku Al-Wasiat. Bersama kita telah hadir dua narasumber. Narasumber yang pertama Pak Eki Sabandi. Beliau adalah sebagai Sekretaris Isyaat Pengurus Besar Jemaat Ahmadiyah Indonesia dan Ketua Badan Pelaksana Tasyakur 100 tahun Jemaat Ahmadiyah Indonesia yang akan jatuh pada tahun 2025. Narasumber kita yang kedua adalah Bapak Maulana Lutfi Julian Putra. Beliau adalah Mubalig Bandung Kulon. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Eki, mengenai buku Al-Wasiat ini, Bapak bisa sampaikan latar belakang penulisan buku Al-Wasiat ini. Baik. Al-Wasiat ini ditulis oleh Hazrat Masih Maud alaihi salam pada tahun 1905, 3 tahun sebelum kewafatan beliau. Diterjemahkan pertama kali oleh Maulana Haji Abdul Wahid HA tahun 1949. Dan buku ini terus mengalami cetak ulang. Yang terakhir ini yang saya pegang itu cetakan ke-14 yang dicetak tahun 2022. Dalam perjalanannya tentu ada perbaikan bahasa karena juga mengacu pada edisi bahasa Inggris yang diberi judul The Will. Seperti itu. Kemudian mengapa buku ini ditulis? Beliau sebutkan bahwa kewafatan beliau itu sudah dekat. Sangat dekat. Sampai kemudian beliau merasakan sendi-sendi kehidupan beliau itu bergoyang. Begitu. Kemudian juga dijelaskan oleh beliau, hidup beliau udah merasa dingin. Sudah bahasanya udah nggak ada keinginan apa-apa. Maka beliau kemudian menuliskanlah Al-Wasiat ini. Pak Lutfi, mengenai wahyu tentang sudah dekatnya kewafatan beliau alaihissalam, bisa disebutkan oleh Pak Lutfi? Ya, wahyu tentang sudah dekatnya kewafatan beliau yang disinggung, yang ditulis di dalam kitab ini atau buku ini ya, dalam bahasa Arab. Ya, sebagian saya bacakan ya. Qaruba ajalukal muqaddar wa la nubqi laka minal mukhziyati dzikran qalla mi'adu rabbik, dan seterusnya. Terjemahannya, waktu yang ditetapkan tentang ajal engkau telah mendekat, dan tidak kami tinggalkan suatu sebutan pun yang akan menghinakan engkau. Tinggal sedikit lagi jangka waktu yang ditetapkan Tuhan tentang engkau. Akan kami jauhkan dan hindarkan semua celaan. Di antaranya satu pun tidak kami biarkan yang dengan menyebutnya bertujuan sengaja hendak menghinakan engkau. Kami berkuasa menunjukkan sebagian penyempurnaan kabar-kabar gaib tentang orang-orang yang menentang engkau. Atau kami wafatkan engkau. Engkau akan wafat dalam keadaan di mana aku ridho kepada engkau. Kami selamanya menyediakan tanda-tanda yang nyata sebagai kesaksian atas kebenaran engkau. Segala apa yang dijanjikan telah dekat. Segala nikmat yang dianugerahkan Tuhan kepada engkau, ceritakanlah kepada manusia. Barang siapa menjalani takwa dan bersabar,
maka Allah sekali-kali tidak akan menghilangkan ganjaran orang-orang yang berbuat kebaikan. Seperti itu ya Pak ya. Pak Eki, di dalam buku ini disebutkan mengenai kudrat saniyah atau kudrat kedua. Bapak bisa jelaskan? Baik. Dalam pembahasan kudrat saniyah, beliau jelaskan tidak akan datang kudrat saniyah itu atau kedua ini kalau beliau tidak pergi. Arti kata beliau tidak wafat. Kalau beliau belum wafat, maka kudrat kedua itu belum akan datang. Nah, beliau jelaskan lagi secara tersirat, dijelaskan kudrat kedua itu adalah ibarat zaman Hazrat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anha yang menjadi pengganti penerus khalifah Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Nah, ini yang beliau jelaskan dalam buku ini. Juga beliau jelaskan juga beberapa Nabi Musa, Nabi Isa, tapi penekanannya adalah setelah kudrat pertama wafat akan ada kudrat kedua. Pak Lutfi, apakah ada penjelasan yang menerangkan pasca kewafatan beliau alaihissalam? Ya, jadi beliau menerangkan dalam kitab ini bagaimana kudrat kedua ini akan ditegakkan ya, suasananya, keadaannya. Ya, beliau menyampaikan di sini bahwa pada masa sepeninggal Nabi, yaitu pada saat kesukaran, permasalahan muncul, ya, sementara para penentang ya, merasa lebih kuat dan menyangka bahwa segala sesuatu sudah kacau balau, dan mereka yakin bahwa sekarang ya, jemaat ini akan lenyap, dan para anggota jemaat pun menjadi ragu-ragu dan bingung. Mereka putus harapan. Bahkan beberapa orang yang malang di antara mereka memilih jalan murtad. Maka dalam keadaan seperti demikianlah Allah Subhanahu wa taala untuk kedua kalinya menunjukkan kudratnya ya, yang amat kuat, dan jemaat atau jemaah yang hampir roboh itu ditopangnya kembali. Jadi kudrat pertama sudah ditopang, kemudian ketika ditinggal oleh kudrat pertama, ya musuh gembira ria dan menyangkakan hancur, ditopangnya kembali, itu yang disebut dengan kudrat kedua. Dan ini juga tercantum sebetulnya dalam Al-Quran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal yumakkinanna lahum dinahumul ladzii irtadu lahum wal yubaddilannahum mim ba'di khaufihim amna." Jadi sesudah kekacauan, ketakutan, ya, kecemasan, kami akan menguatkan lagi kaki mereka dan seterusnya. Saya tambahkan ya, jadi kudrat kedua ini sudah empiris ya, dengan terpilihnya khalifah pertama, ya kan, beliau wafat, Muhammad Hakim Nuruddin, kemudian diganti oleh Mirza Bashir Mahmud Ahmad sebagai kedua, dan ketiga Mirza Nasir Ahmad, keempat Mirza Tahir Ahmad, kelima Hazrat Mirza Masrur Ahmad. Sampai sekarang Khalifah Ahmadiyah tetap berdiri dan akan insya Allah lestari sampai akhir zaman. Dan kudrat kedua itu selamanya ya Pak ya? Kudrat kedua itu selamanya ya, berarti sampai hari kiamat. Pak Eki, apakah ada poin lain yang beliau jelaskan di dalam buku ini? Baik. Setelah beliau jelaskan kewafatan yang semakin dekat, beliau juga menyampaikan memperoleh kasyaf bahwa ada malaikat yang sedang mengukur tanah, dan malaikat itu mengatakan bahwa engkau akan berkubur di sini. Dan beliau itu tafsirkan bahwa beliau harus membuat pekuburan yang disebut dengan Bahishti Maqbarah, dan itu yang berhak, yang boleh dikuburkan di Bahishti Maqbarah itu ada syarat-syarat yang beliau jelaskan ya. Pak Lutfi, apa saja itu syarat-syarat yang beliau jelaskan? Ya, jadi syarat yang beliau jelaskan dalam buku ini ada 4 ya. Yang pertama, beliau menyampaikan tiap orang yang hendak dikubur di pekuburan ini ya, hendaknya ia memberikan sumbangan menurut keadaannya untuk menutupi keperluan-keperluan tadi, yakni membayar iuran ya atau infak ya. Kemudian yang syarat kedua ya, semua jemaat yang dapat dikubur sini hanyalah orang yang berwasiat, menulis wasiat ya, menulis wasiat bahwa dia akan selalu memberikan 1/10 dari penghasilannya di dalam nizam al-wasiat ini. Nah, 1/10, 1/5, dan 1/3 maksimal ya. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah pentingnya ya, bukan hanya nominal uang atau harta,
Sini beliau menyampaikan bahwa hendaknya orang yang bertakwa juga. Syarat yang ketiga harus memelihara ketakwaan. Dan yang keempat yang tidak kalah menariknya adalah tiap orang soleh yang tidak memiliki harta, ya kan di awal harta sepersepuluhnya. Yang kedua, tiap orang soleh yang tidak memiliki harta dan tidak dapat memberikan sumbangan harta, kalau benar terbukti bahwa ia selalu muakafkan hidupnya untuk agama dan ia seorang yang soleh, maka ia dapat dikebumikan di pekuburan ini. Jadi walaupun tidak ada harta tapi memang terbukti bisa. Masya Allah ya, begitu luar biasa beliau ya, sampai yang tidak memiliki harta pun beliau perhatikan ya, seperti itu ya. Pak Eki, apakah ada petuah-petuah lain yang beliau sampaikan di dalam ini, Pak? Baik, ada beberapa petuah ya yang disampaikan oleh Hazrat Masih Maud alaihissalam, tapi saya akan menyampaikan satu dua saja ya. Pertama, beliau katakan bahwa Allah Ta'ala menghendaki agar setiap ruh di pelosok bumi, Asia, Eropa, mereka yang bertabiat baik akan ditarik dalam tauhid, disimpun dalam satu agama. Nah, ini petua beliau dalam buku ini. Kemudian kedua, kalian ikutilah kehendaknya ini, tetapi dengan lemah lembut, akhlak dan doa yang sungguh-sungguh. Hendaklah kamu semua bekerja secara rukun satu sama lain. Kemudian juga disebutkan bahwa hendaklah kamu mengambil bagian dari Rohul Kudus atau malaikat ya, pekerjaan malaikat ini untuk berkasih sayang dengan semua makhluk dan membersihkan jiwamu. Berikutnya ditulis bahwa kekalahan yang Tuhan suka lebih baik daripada kemenangan yang Tuhan murka. Dan beliau juga jelaskan bahwa kalau kamu datang kepadanya dengan hati bersih, niscaya di setiap jalan Tuhan akan menolong. Terakhir saya sampaikan, sekali-kali kamu tidak akan meraih ridhonya sampai kamu membuang semua hasrat hawa nafsu, semua kesenangan, kehormatan, harta, jiwa, dan menanggung setiap kesulitan di jalannya seakan kamu sedang menghadapi kematian. Itu banyak ya, Pak. Cuma ini beberapa yang boleh saya sampaikan di sini. Dan kemudian juga disebutkan bahwa beliau juga menyinggung tentang pintu kenabian. Dan apa itu Nabi Umati? Ya. Karena tadi disebut bahwa wahyu ilham itu beliau singgung di sini apa makna itu sekilas. Itu barangkali boleh saya sampaikan. Masya Allah, ya, luar biasa sekali nasihat beliau ya bagi kita. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan nasihat-nasihat beliau ya Pak ya. Para pemirsa dimanapun Anda berada, sebelum kita tutup acara podcast kali ini, kita akan dengarkan closing statement dari kedua narasumber. Yang pertama dari Pak Eki, silakan Pak. Sedikit saya tambahkan bahwa sejak dibentuknya lembaga Al-Wasiat ini, beliau alaihissalam membentuk lembaga Anjuman Ahmadiyah. Maksudnya apa? Untuk mengadministrasikan keuangan dari canda-canda Al-Wasiat ini. Itu 1905 dia bentuk Anjuman Ahmadiyah satu itu. Kemudian kedua, ini buku 50 halaman, tidak terlalu tebal sesungguhnya. Jadi ini yang disampaikan adalah beberapa intisari, beberapa pokok-pokok, dan kami menghimbau supaya bisa ditelaah lagi oleh para hadirin sekalian di rumah. Dari Pak Lutfi? Ya, sebagai tambahan untuk melengkapi juga, rasanya kurang lengkap tanpa mengajak ya para pemirsa untuk bergabung ke dalam lembaga Al-Wasiat ini. Marilah daftarkan diri ya ke dalam lembaga Al-Wasiat ini. Karena tadi sudah dijelaskan walaupun sedikit ini bagaimana kalau kita bergabung dan mengikuti arahan, tuntunan, bimbingan dari yang ditulis dalam kitab ini atau buku ini, maka insya Allah Ta'ala kita akan menjadi orang-orang yang ahli surga. Amin. Amin. Jazakumullah Bapak-Bapak. Demikianlah acara ngobrol bareng kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan taufik kepada kita semua. Wa akhiru dawana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.